Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita senantiasa baca, semoga Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita bisa duduk dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ibadah atau amal soleh ini memberikan kemudahan kepada kita semua meniti jalan menuju surga. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju ke dalam surga. Kemudian disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji akan menaikkan derajat keimanan, derajat kemuliaan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu melalui firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi, menuntut ilmu ini hendaknya benar-benar kita jaga, kita istiqomahkan, karena ada minimal dua manfaat dalam thalabul ilmi. Yang pertama, ilmu akan menjaga kita. Kita tahu bahwa ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak didasarkan dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan menuntut ilmu, maka ilmu akan menjaga kualitas dari ibadah kita. Kemudian manfaat yang kedua adalah kita bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang salihah, yang mengingatkan kita, yang memberikan motivasi kepada kita dan memberikan semangat kita dalam beragama. Jemaah yang dirahmati Allah, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam majlis yang dimuliakan para malaikat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di dalam kitab Safinatun Najah. Kajian yang akan kita baca pada malam yang mulia ini adalah tentang Kitabuz Zakat, bab tentang zakat. Faslun, ya, pasal tentang zakat. Al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in. Harta yang wajib dizakati itu ada 6 jenis saja. Tidak semua harta wajib dizakati. Hanya 6 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, an-na'am, hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati ini juga hanya 3 jenis saja. Yang pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Ya, jadi ada 6 jenis harta yang wajib dizakati. Jenis yang pertama adalah harta berupa apa? Hewan ternak. Dan hewan ternak ini hanya 3 jenis, yaitu unta, dan yang kedua adalah sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Kambing di sini baik kambing Jawa, biri-biri, PE atau etawa dan segala jenisnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dalam masalah zakat ini kita harus mengenal 2 hal. Yang pertama namanya nisab.
Yang kedua namanya haul. Kira Bu? Sebelum lanjut ke zakat, apakah boleh dalam kondisi seseorang di rumah sakit tidak ada yang berwudu, kemudian dia sebenarnya bisa berwudu dengan air, tapi kemudian dia tayamum? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ada air dan tidak ada larangan dia untuk menyentuh air, dokter mengatakan ibu ini sakitnya tidak ada kaitan dengan air, tidak boleh tayamum, dia wajib berwudu. Ya, wajib berwudu. Bisa dengan mungkin semprotan, sprayer, atau mungkin dengan botol air mineral, ya, atau air sedikit bisa. Ya. Kecuali dokter melarang dia untuk menyentuh air karena misalnya penyakitnya terkait masalah bahaya menyentuh air misalnya. Ya. Demikian Ibu. Ya, baik, kemudian mungkin saya tambahkan sedikit juga, seandainya tidak ada orang yang membantu dia untuk mewudui, maka seseorang itu bersuci dengan semampunya dia. Misalnya tidak ada orang yang menghantarkan dia mengambil air atau tidak ada yang mewudui, maka dia boleh bertayamum. Ya, boleh bertayamum. Seandainya tayamum juga tidak bisa, hanya di bed, ya, di dipan, dia tidak bisa menggerakkan tangannya misalnya, maka dia bersuci semampunya saja dengan isyarat. Ya, dengan syarat, artinya tidak perlu pakai tayamum, demikian juga tidak perlu pakai air untuk berwudu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, ya, seorang jiwa atau seorang manusia melebihi kadar yang dia tidak mampu, ya. Demikian juga Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, jadi jemaah yang rahmatullah, perhatikan dalam hal ini ibadah salat itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi sebagaimana keadaan kita, maka ibadah salat harus dilakukan. Baik, kembali kepada masalah zakat Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama adalah zakat hewan ternak. Saya kira Bapak Ibu di Indonesia ini tidak ada atau hampir, atau kok Indonesia ya, Jogja berulah ya, Jogja gitu ya. Hampir-hampir tidak ada peternak yang nanti akan masuk dalam hal pembahasan zakat ini. Maka saya tadi sampaikan ada dua hal yang panjenengan harus pahami dalam masalah zakat ini. Pertama nisabun, yang kedua haulun. Nisab, apa itu nisab? Yaitu batas minimal seseorang wajib berzakat. Bukan seseorang, harta ya. Batas minimal harta yang wajib dizakati. Saya ulang lagi, yang namanya nisab itu apa? Batas minimal harta wajib dizakati atau bisa dizakati. Nanti nisabnya ada pembahasan sendiri-sendiri, ya. Kemudian yang kedua haul. Haul itu apa? Yaitu 1 tahun. Ya, 1 tahun yang disebut di sini adalah tahun Qamariyah atau tahun Islam, bukan tahun Masehi. Jadi kalau dari Ramadan sampai bulan sampai bulan apa berarti Sya'ban, ya. Dari Ramadan berarti kalau 1 tahunnya berarti Sya'ban tahun depan. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali ke bahasan zakat yang pertama, yaitu zakat hewan ternak. Pertama, hewan ternak yang dizakati itu hanya 3 jenis tadi. Kemudian itu pun ada syarat-syaratnya. Pertama, syaratnya hewan ternak itu digembalakan atau diberi makan tanpa membeli. Ya, jadi misalnya ada seseorang dia ternak tapi pakannya beli, berarti nggak ada zakat. Ya, berarti di sini Indonesia jarang, karena apalagi di Jogja rata-rata pakannya beli, ya, rata-rata pakannya beli. Ya. Jadi ini menjadi perhatian semuanya. Atau misalnya ada seseorang ternak hewan, kemudian dia punya sawah atau punya ladang yang luas, kemudian hewannya langsung diliarkan di situ. Ya. Maka baru bisa membayar zakat. Namun meskipun di Jogja ini tidak ada yang ini, tapi tetap kita bahas saja. Yang pertama, nisab dari atau batas minimal harta
atau hewan yang dizakati dari unta adalah 5 unta. Nah, jadi kalau seseorang punya 5 unta dan dia gembalakan unta itu tanpa membeli pakannya, ya, tanpa membeli pakannya, kemudian sudah berlalu 1 tahun, apa namanya 1 tahun? Haul. 1 tahun namanya haul, maka dia wajib membayar zakat 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta, 1 ekor kambing saja. Wah, naik 1 ekor unta ya bangkrut itu. Ya, karena unta harganya 30 sampai 50 juta. Ya. Jadi hanya 1 ekor kambing, umurnya 1 tahun, cempe. Ya, jadi kambing kecil aja, Bapak Ibu. Nah, ini nisab atau batas minim unta yang wajib dizakati, yaitu kalau udah jumlahnya 5. Kemudian berikutnya nisab sapi, ya, atau batas minimal ternak sapi yang sudah harus dizakati, yaitu jumlahnya 30 sapi. Ya, 30 sapi. Jadi kalau jenengan punya 30 sapi terus pakannya ora tuku, ya toh, mungkin punya lapangan, punya kolonjono cukup banyak, maka jenengan wajib dan sudah berlalu 1 tahun, maka jenengan wajib membayar zakat. 30 sapi membayar zakatnya 1 anak sapi, ya, 1 anak sapi umurnya 1 tahun, pedet. Ya, 1 anak sapi umur 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah nisab dari kambing. Ya, kambing ini yang mungkin banyak, mungkin ada yang masuk di sini, yaitu nisabnya apa? Kalau sudah jumlahnya 40. Ya, kalau sudah 40 kambing tidak dikasih makan dengan beli, ya, maka seseorang itu wajib membayar zakat syatun, 1 kambing. Ya. 1 kambing. Bebas umurnya. Ya. Ini kalau kambingnya berumur jumlahnya sudah 40 kambing. Saya kira Bapak Ibu ini untuk jenis yang pertama ini jaranglah orang yang di Indonesia. Yang baru viral sekarang itu Syekh Abdul Jabbar, ya. Abdul Jabbar yang punya peternakan di mana itu? Austria apa di mana itu, ya? New Zealand. Oh ya, New Zealand, ya. Itu punya peternakan yang sangat besar sekali. Nah, ini baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian jenis zakat yang kedua, jenis harta yang dizakati yang kedua adalah an-naqdain, yaitu emas dan perak. Emas dan perak dan juga mata uang tunai. Atau mata uang berupa misalnya jenengan punya rupiah atau real atau dolar, ya, masuk dalam bab yang kedua ini, atau masuk dalam harta yang kedua ini. Yaitu kapan? Kapan jenengan dizakati? Ketika jenengan menyimpan 2 jenis mata uang atau 2 jenis benda mulia atau logam mulia ini, emas dan perak ini. Yang pertama adalah ketika jenengan menyimpan 20 mithqalan emas, 20 gram emas. 20 mithqal emas, dan ini kalau disetarakan dengan gram itu adalah sekitar 85 gram emas murni. Ya. Jadi kalau ibu-ibu punya emas sebanyak 85 gram emas murni itu 24 karat, ya, itu jenengan dan sudah tersimpan selama 1 tahun, maka jenengan wajib membayar zakat 2,5%-nya. Ya, 2,5%-nya 1 tahun sekali saja. Kemudian yang kedua adalah perak. Kalau perak itu adalah 200 dirham perak, atau kalau digramkan itu sekarang sekitar 595 gram perak. Saya ulang, kalau ada orang menyimpan emas 85 gram emas dan sudah berlalu selama 1 tahun, maka dia wajib membayar zakat 2,5%-nya. Emas 24 karat emas murni, ya.
Kalau emasnya misalnya 18 karat atau 22 karat ya tinggal dikalikan. Ya, nanti ketemunya dia emas 24 karatnya itu berapa gram. Ya, nanti kalau ketemunya 85 gram emas, jadi kalau mungkin emasnya 22 karat ya berarti 22 per 24 kali 100 gimana? Ya, gitu. Nanti akan ketemu di situ. Misalnya 100 gram ya misalnya. Atau misalnya ya 22 per 24 kali misalnya dia nyimpan 200, maka nanti akan ketemu. Kalau ketemu di atas 85 gram emas, maka dia sudah wajib membayar zakat. Kemudian untuk perak itu 595 gram perak ya, dan sudah berlalu selama 1 tahun. Kemudian bagaimana dengan uang ya, uang seperti jenengan menyimpan tabungan atau uang cash, maka para ulama beda pendapat. Apakah uang itu disetarakan dengan harga emas atau disetarakan dengan harga perak? Paham nggak betul ini? Paham betul? Paham nggak? Uang ini, uang jenengan, tabungan jenengan itu dizakati, itu dinilai dengan disetarakan dengan harga emas atau berat emas atau beratnya perak. Kalau dalam pendapat yang dipakai di sini adalah disetarakan dengan harga emas. Ya, di harga emas. Misal emas 1 gram, paling gampangnya kita hitung katakan 1 gram 1 juta. Berarti kalau 85 gram emas berarti berapa? 85 juta. Maka seseorang yang menyimpan tabungan sebanyak 85 juta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% setahun sekali. Bayarnya di akhir tahun. Misalnya, Bapak Ibu jenengan mulai nyimpan, nabung, jenengan sudah mulai masuk tabungannya tembus 85 juta. Maka langsung ditanggali nang kalender, tulisi, wih tabunganku 85 juta. Tulis. Net, udah mulai nih. Titnya nisab itu sudah mulai tit ya. Baru kemudian jenengan pasang 1 tahun berikutnya, haul namanya ya. Maka kalau hari ini tabungan saya sudah 85 juta, maka 1 tahun berikutnya jenengan tulis di kalender, oh ini katakan tanggal sekarang tanggal berapa Sya'ban katakan tanggal 5 Sya'ban, maka jenengan ketika tabungan hari ini 85 juta, maka kemudian 1 tahun berikutnya yaitu tanggal 4 Sya'ban jenengan wajib membayar zakat 2,5%-nya. Kemudian boleh nggak digabung? Boleh. Emas 40 gram, duit 50 juta. Dah, ini berarti sudah masuk harus nisab, sudah masuk nisab. Tapi kalau perak dengan emas tidak digabung. Katakan misalnya di sini perak 400 gram, kemudian emas 30 gram. Enggak, kalau ini enggak digabung. Tapi kalau uang digabung dengan emas bisa. Ya, karena disetarakan dengan harga emas. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini tentang zakat yang kedua yaitu dalam hal ini banyak yang bertanya apakah hutang atau piutang ya, piutang itu juga harus kita zakati. Maka para ulama mengatakan seandainya piutang itu ada harapan bisa kita tagih, bisa kembali, maka dizakati. Tapi kalau tidak jelas akan kembalinya, maka tidak perlu dizakati. Ya, karena sejatinya piutang itu kan sebenarnya kita nyimpen harta di orang lain kan gitu. Yang biasanya di bank atau kita simpan di bawah bantal atau di berangkas, ini disimpan di orang lain, maka sejatinya itu tetap harta kita. Kalau ada harapan nanti akan dikembalikan oleh orang tersebut, maka dizakati. Tapi kalau tidak jelas akan dikembalikan kapan, ya, maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan nanti saat dikembalikan baru dizakati, Seandainya mengembalikannya 10 tahun lagi, maka zakatnya berapa? Para ulama mengatakan cukup dihitung 1 tahun saja.
Saya ada orang pinjam jenengan 100 juta. Enggak jelas nih baliknya kapan. Ya, ini susahnya orang hutang itu ya. Kadang kalau luwih galak itu orang yang hutang ya. Ditagih malah nesu ya. 10 tahun ternyata balik ke 10 tahun lagi. Lah terus bagaimana jangan bayar zakatnya? Maka ulama mengatakan cukup dibayar dihitung 1 tahun saja, bukan dikalikan 10 tahun. Ya kalau dikalikan 10 tahun 2,5% kali 10 25%. Waduh itu entek. Ya. Misalnya Bapak Ibu rahmatullah demikian. Kemudian ada juga yang berpendapat tidak dizakati sama sekali dan baru dizakati mulai nisab dikembalikan dan dihitung setahun berikutnya. Monggo silahkan ini milih yang mana. Kalau untuk kehati-hatian ya cukup membayar zakat saja 1 tahun saat sudah dikembalikan duitnya. Monggo Pak. Yang kami tanyakan tentang wajib zakat yang itu kan seandainya berkelipatan itu dihitung zakat tidak misalkan Iya tinggal contohkan unta 5 punya unta 20 katakanlah atau punya sapi 40 atau 50 itu hanya 1 kambing atau 1 lembu atau bagaimana? Iya. Ya kalau kelipatannya tadi memang saya langsung tidak saya baca Pak, karena kalau kelipatan-kelipatannya itu hitungannya sendiri-sendiri dan karena di Indonesia tidak banyak seperti ini makanya saya tidak membaca ya, jadi kalau mau didetailkan ya tentu bisa saja ya. Mau didetailkan enggak? Misalnya di sini wa fi ashrin dalam 10 unta syatani 2 kambing ya, 2 kambing. Wa fi khamsa asyrata. Kemudian jika dalam 15 unta maka zakatnya 3 kambing. Kemudian 20 unta 4 kambing. 25 unta bintu mahad. Ya, bintu mahad ini kambing yang sudah hamil. Wahyal latis laha sanatun kamilatun. Oh yang punya 1 tahun penuh. Nanti kalau 36 unta itu bintu labun, yang ini kambing sanat ini kalau jumlahnya 25 unta itu maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 1 tahun. Kemudian 36 unta maka zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun. Ini banyak Pak. Ya banyak, nanti ada jumlah apa istilahnya ada hitungan-hitungan sendiri. Cuma saya singkat aja karena mungkin di keseharian kita tidak akan menemui. Demikian Pak. Okay. Tidak langsung otomatis dikalikan 2 enggak. Tapi ada hitungan-hitungannya sendiri. Okay. Kata nih Pak. Okay. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah. Ini saya sedikit tambah aja, mungkin tambah di kambing, mungkin kambing yang sering ada di Indonesia. Kalau 40 ekor kambing maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 121 kambing maka zakatnya 2 ekor kambing. Berarti kalau kambingnya 100 zakatnya masih 1 kambing. 120 zakatnya masih 1 kambing. 121 baru 2 kambing. Kemudian 201 kambing zakatnya 3 ekor kambing. 400 ekor kambing zakatnya 4 kambing. Nah, ini zakatnya 4 kambing kalau 400. Kemudian setelah itu, kelipatan setelah itu per 100 1 ekor kambing. Minim 40 kambing itu 1 ekor kambing zakatnya, tapi kalau sudah ratusan maka zakatnya cukup setiap 100 1 ekor kambing. Ngerti nggih? Tertarik ternak kambing Bapak? Ya. Demikian Bapak Ibu ya tentang masalah zakat zahab wal fiddah. Kemudian zakat yang ketiga adalah zakatul muasyarat, zakat pertanian. Zakat pertanian nisabnya dan haulnya atau batas saat dia mau mau zakat itu berbeda dengan sebelumnya. Pertama, yang disebut pertanian di sini adalah biji-bijian dan buah-buahan
yang jadi bahan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Saya ulang lagi. Pertanian yang dizakati di sini adalah biji-bijian atau buah-buahan yang dijadikan bahan makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kalau tidak bisa disimpan waktu lama, maka dia tidak terkena zakat pertanian. Contoh, terong, sayur-sayuran, tidak ada zakat. Kemudian buah-buahan, pisang, mangga, pelem, talok, ya, tidak ada zakatnya, ya. Jadi yang dizakati hanya pertanian. Dari buah-buahan itu hanya buah pertama, buah kurma, ya, buah kurma. Kemudian yang kedua buah anggur, ya, buah anggur yang dikeringkan menjadi namanya kismis, ya. Kemudian dari biji-bijian itu dari pertama adalah padi, ya. Kemudian yang kedua gandum. Nah, ini adalah dua jenis biji-bijian dan buah-buahan yang bisa disimpan lama dan dia akan terkena zakat. Terkena zakat. Nah, berapa zakatnya? Nisabnya berapa? Nisabnya adalah khamsatu ausak, khamsah atau 5 wasak, dan 1 wasak itu 60 sa'. Kalau di zaman dahulu 1 sa' itu 4 cakupan. Berarti kalau 5 wasak berarti 60 kali 4 cakupan. Oke, ya. Jadi makanya kalau dikonvensikan timbangan sekarang itu beda-beda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ya sekitar 700 kilonan, ya, 600 sampai 700-an kilo. Ketika seseorang panen dengan jumlah itu baru dia membayar zakat. Jadi kalau sudah sampai 5 wasak dan 1 wasaknya itu 60 sa', berarti 60 kali 5 niku pinten? 60 kali 5 pinten, Pak? 300 sa', ya, 300 sa'. Padahal 1 sa' itu 4 cakupan, berarti 300 kali 4, ya, berarti 1200 cakupan. Lagi hitung suwe ya. Ping 1200 ya. Jadi 1200 cakupan, maka itu dikira-kira itu ada yang mengatakan 700-an kilo. Katakan misalnya di Indonesia 1 sa' itu timbangan kalau kita mau zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu katakan di Indonesia 2,5 kilo. 2,5 kilo kali 60. Saya hitung sehari ya. 2,5 kilo kali 60, ya, 150, kemudian kali 5. 750. Ya, 750 kilo. Jadi kalau bapak-bapak jenengan panen beras, hitungannya bukan gabah ya, berasnya, beras karena yang siap konsumsi, ya. Panen beras 750 kilo, maka jenengan wajib membayar zakat setiap kali panen, bukan 1 tahun sekali ya, setiap kali panen. Ini bedanya dengan zakat emas dan sebelumnya, ya. Jadi kalau dalam 1 tahun jenengan panen 3 kali, ya berarti le bayar zakat 3 kali. Berapa membayar zakatnya? Ada 2. Kalau pertanian yang jenengan, air yang dipakai, irigasinya itu tidak membeli, maka zakatnya adalah 10%. Makanya disebut sebagai muasyarat, 10-an per 10-an. 10%. Berarti kalau misalnya 750 kilo, maka zakatnya adalah 75 kilo. Kalau apa? Kalau pertanian itu tidak mengeluarkan duit untuk pengairannya. Tapi kalau pengairannya itu dengan membayar
Meskipun cuma berapa 10.000, 20.000 irigasinya bayar ke RT, ke iuran desa dan sebagainya, maka zakatnya hanya 5% saja. Berarti kalau 750 kilo ya 5 bagi 100 kali 750 kilo ya 37,5 kilo. Itu zakat setiap kali panen seseorang yang panen beras atau gabah yang sudah digiling. Monggo Bu. Apakah ada pembahasan terkait dengan biaya selain pengairan, misalnya pertanian, kemudian biaya pupuk? Enggak ada. Dia menggaji orang, biaya pupuknya sekian-sekian, tidak mengurangi. Jadi pokoknya dihitungnya hanya hasilnya berapa, kemudian langsung dipotong 5% dari hasil tersebut. Sekali lagi kalau sudah 7,5 kintal. Tapi kalau jenengan cuma panen 2 kintal, 3 kintal, tidak ada zakatnya. Atau 7,4 kintal, ya, kurang 10 kilo lagi, ya, itu juga tidak ada zakatnya. Demikian. Sekali panen, bukan setahun sekali ya. Berapa Pak? 750 kilo sekali panen. Sekali panen, ya. Kalau setahun bukan digabung ya, sekali panen. Sekali panen 750 kilo minimal. Monggo Pak. Kalau kita punya memang segitu, tapi kita biasanya kan nggak dikerjakan sendiri, tapi orang itu kan separuhkan gitu. Jadi yang kerjakan separuh, kita separuh. Jadi akhirnya misalnya ada 1.000 kilo gitu. Tapi 1.000 kilo yang garap 500, jenengan 500. Ya. Enggak zakat. Ya karena itu miliknya dia. Jadi salah satu syarat dari zakat itu adalah milkut tam atau harta sempurnanya milik kita. Kalau harta terbagi menjadi 2, tidak dijadikan 1. Demikian Pak. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi? Apa itu? Beras. Ya, beras. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i beras, karena itu adalah yang langsung bisa dikonsumsi. Ya. Bisa jadi mungkin 1 ton itu kalau nggih. Kalau gabahnya berapa kira-kira kalau 750 kilo beras, Pak? 1,3 ton. Ya. 1,2, 1,3. Banyak. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Monggo Pak. kalau panen 2 kali 800 kilo Pak? Enggak. Hanya pas panen sekali itu langsung minimal 750 kilo. Kalau 2 kali tidak ada zakatnya. Ya. Meskipun jenengan simpen, ya kan? 400 kilo jenengan simpen, sampai panenan berikutnya masih ada 400, jadi tidak pernah enggak. Jadi ini setiap menghasilkan saja. Allah alam bisawab. Ya. Kali panen enggak bareng. Ya. Ya, ini hitungannya per panen, Pak. Per panen, jadi bukan ditando. Nggih. Enggak. Malah seneng ya, Pak. Harusnya kita itu bahagia kalau membayar zakat ya. Ya kalau cuma jaraknya sebentar ya. Apalagi ini kan ada waktu kita istilahnya giling, ada waktu kita panen, bergilir pekerja yang bisa panen. Ya tentunya bisa diakumulasi kalau itu, Pak. Dalam arti ini kalau beda musim setelah 3 bulan. Tapi kalau hanya beda minggu ya itu bisa dijadikan satu. Artinya Bapak Ibu ya kita harusnya berbahagia kalau bisa membayar zakat. Karena apa? Harta kita menjadi barokah ya, barokah karena zakatul mal itu untuk mensucikan harta kita, dan itu bukan milik kita. Sekali lagi paling penting bahwa harta yang sudah sampai nisab dan wajib dizakati itu bukan milik kita, sehingga kalau kita tidak membayar zakat maka seakan-akan kita itu makan hartanya fakir miskin, makan hartanya orang-orang yang terlantar dan sebagainya. Itu miliknya orang lain dan hendaknya langsung kita berikan. Dalam maksudnya apa? Supaya kita ini bisa memiliki harta yang barokah, harta yang manfaat untuk di dunia dan akhirat. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya dan Allah berikan kita
kelebihan rezeki sehingga kita bisa membayar zakat dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.